Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Nadifa, NIM 19005051. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 12 tentang pengaplikasian komunikasi persuasi dalam tutor belajar PKBM. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu ada profil tutor PKBM. Pengalamannya pernah menjadi relawan mengajar anak-anak yang terlantar. Selanjutnya, tahapan komunikasi persuasi dalam praktik PLS. Yang pertama yaitu permulaan. Membuat lawan bicara merasa penting dan menciptakan hubungan yang tepat. Kemudian mencari tahu jika belum jelas apa hubungannya. Yang kedua, memaparkan ide secara persuasif. Menjadikan ide-ide dapat dipahami, menjadikan ide-ide menarik, dan menjadikan ide-ide meyakinkan. Yang ketiga, menangani bantahan. Yang pertama, jelaskan bahwa bantahan ini keliru atau tidak tepat. Yang kedua, jelaskan bahwa dia memberikan efek yang berlebihan dan kurangi kekurangan pada segi minus. Yang ketiga, setuju. Namun, pada bantahan ini seringkali banyak yang berbohong atau berpura-pura setuju. Bila bantahannya jujur, maka dia tidak akan menanyakan hal lain. Namun jika bantahan itu mengada-ngada, maka dia harus memikirkan alasan lain untuk tidak setuju. Jadi, dari beberapa tahap komunikasi persuasif ini dapat ditarik kesimpulan bila ide yang kita kemukakan cukup rumit, atau bila dibandingkan dengan yang lain mempunyai kelebihan pada beberapa aspek, tetapi mempunyai kelemahan pada aspek lainnya, maka metode ini bisa berguna. Kita hanya tinggal menyimpulkan masalah-masalah inti dengan mengaitkannya dengan pertanyaan. Selanjutnya, contoh pelaksanaan komunikasi persuasi dari narasumber yang sudah saya wawancarai, seorang tutor belajar PKBM. Yang pertama, menginformasikan bahwa PKBM Hidayah membuka peserta didik baru yang ingin belajar. Yang kedua, menjelaskan apa saja kelebihan belajar di PKBM Hidayah itu sendiri. Yang ketiga, meyakinkan para peserta didiknya akan pentingnya belajar sejak dini untuk mengembangkan bakat. Yang keempat, membujuk para sasarannya agar ikut serta atau tertarik akan hal itu. Yang kelima, mendapatkan persetujuan atau komitmen merupakan langkah akhir dari tahapan komunikasi persuasi tersebut. Contohnya, apakah customer mau bergabung menjadi anggota PKBM Hidayah. Selanjutnya, contoh-contoh komunikasi lisan dan tulisan dalam praktek PLS di masyarakat. Yang pertama, contoh komunikasi lisan yang baik untuk anak usia dini, yaitu dengan bermain peran. Yang kedua, contoh komunikasi tulisan yang baik untuk anak usia dini, yaitu kebanyakan anak usia dini saat ini masih belum mengenal tulisan, dan pada PAUD mereka berproses untuk mengenal tulisan-tulisan tersebut. Pada anak usia dini yang lebih suka terhadap gambar, warna, dan karakter-karakter kartun yang digemarinya, maka dengan itu proses untuk mengenali tulisan dapat kita lihat dari kegemaran dan kesukaan anak-anak tersebut. Selanjutnya, bentuk praktik komunikasi persuasi. Ada dua, lisan dan tulisan. Yang pertama, lisan. Ada iklan. Di dalam iklan, komunikasi persuasi seringkali dimanfaatkan sebagai bentuk kegiatan pemasaran, karena iklan merupakan bagian dari jenis promosi. Yang kedua, ada dakwah. Dakwah merupakan aktivitas yang bersifat menyerukan seperti layaknya orasi, namun sifatnya mengajak orang-orang untuk berjalan ke jalan yang benar. Yang kedua, ada tulisan, terdiri dari dua, yaitu pamflet dan poster.
pamflet merupakan bentuk komunikasi persuasif secara verbal yang berbentuk tulisan. Bentuk ini sebenarnya termasuk dalam kategori iklan, namun pada umumnya di zaman sekarang menjadi paradigma dalam bentuk audiovisual. Di dalam pamflet pastinya berunsur iklan yang bersifat mengajak, sehingga pamflet merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif. Yang kedua, poster. Apabila sebelumnya telah dijelaskan bentuk komunikasi persuasif secara lisan, maka sekarang kita beralih ke bentuk tulisan, misalnya poster. Sebenarnya gambar merupakan komponen yang paling utama dalam poster, sedangkan tulisan diberikan sedikit untuk menekankan pesan yang disampaikan. Baiklah, itulah yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.